Anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Ya, Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Silakan salah satu memimpin doa. doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Kehadirannya sudah lengkap, sudah hadir semua, alhamdulillah. Sekarang kalian siapkan buku, alat tulis untuk persiapan belajar hari ini ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya, pembelajaran hari ini masih di bab 4, meneladani kehidupan dari cerita pendek. Untuk minggu kemarin juga cerita pendek sudah kita pelajari. Nah, silahkan siapa yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya kita pelajari adalah unsur-unsur pembangun cerpen, antara lain satu, unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Ketiga, struktur cerpen. Dan yang keempat, kaidah kebahasaan cerpen. Ya, itu materi pertemuan sebelum ini. Kenapa sih cerpen terus yang dipelajari? Nih, kalian harus tahu manfaat menulis dan membaca cerpen. Ini saya ambil dari blog Kompasiana. Manusia merupakan makhluk multidimensi, jasmani, rohani, individu, sosial, bertuhan, dan sebagainya. Alangkah gersangnya orang yang hanya berpikir linear, untung rugi, target, dan target. Menulis cerpen berarti berbagi cerita pada orang lain melalui tulisan. Ada kepuasan batin jika bercerita pada orang lain. Hati seperti terasa lega atau plong. Membaca cerpen berarti mendengarkan cerita orang lain, mengambil pelajaran hidup dari cerita itu. Sungguh bermakna dan memperkaya jiwa. Menulis dan membaca cerpen bermanfaat dalam memperkaya pengalaman hidup manusia. Pengalaman hidup yang penuh warna, pengalaman apa saja, baik nyata maupun rekaan. Pengalaman seorang anak remaja, manula, pengalaman laki-laki, perempuan, pengalaman hewan, tumbuhan, benda mati, pengalaman yang sangat menyedihkan, humor, dan sebagainya. Mari berbagi hidup melalui cerpen. Ya, salam Kompasiana. Jadi cerpen mempunyai manfaat yang bagus. KD-nya mengonstruksi sebuah cerita pendek atau cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Indikatornya menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen. Yang kedua, mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning diharapkan peserta didik dapat satu, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun dengan tepat. Kira-kira kalau seperti ini, ide cerita yang dapat ditulis oleh penulis itu apa ya? Mudik, Bu. Mudik, ya boleh. Kebisingan di terminal gitu ya, boleh ya. Nah ini. Sekolah di masa pandemi. Ya. Tapi kalau cerpen itu penuh imajinasi ya, bukan seperti berita pun judulnya seperti itu, isinya ya menggunakan imajinasi. Tadi KD-nya mengonstruksi cerpen. Mengonstruksi adalah membangun atau membentuk atau menyusun. Pada pembelajaran kali ini, mengonstruksi dilakukan dari menjadi cerpen juga. Gitu. Itu untuk pembelajaran awal menulis cerpen. Langkahnya ini ya, menentukan topik, kemudian mengonstruksi cerpen. Nah, ini langkah mengonstruksi cerpennya seperti ini. Yang pertama, bacalah cerpen yang akan dikonstruksi.
Tentukan fokus topik cerpen yang mau dikonstruksi. Catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Susunlah menjadi kerangka karangan. Yang kelima, kembangkan kerangka menjadi karangan. Kemudian disunting. Nah, sunting langkahnya sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Sekarang kalian bersiap-siap untuk mengonstruksi cerpen dengan mendengarkan pembacaan cerpen yang akan saya perdengarkan di video berikut ini. Kalian tulis kembali hasil konstruksinya di buku catatan kalian masing-masing. Setelah selesai dipresentasikan. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota. Sudah terdengar? Sudah. Iya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, ditunggu yang belum. Yang sudah silakan didengarkan. Akhirnya aku dengan menangis. Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Ada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Akhirnya sampailah di daerah Haji Saleh. Sambil terseduh bangga ia menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Bersambung ya. Nah, ini lanjutannya ada di sini. Nah, di naskah ini. Nih, tadi sampai sini. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh sambil tersenyum bangga. Ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Itu. Iya, stop dulu. Ini siapa tadi yang membacakan? Putri. Terima kasih ya Put, sudah membacakan. Gantian coba yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya. Oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Stop dulu, ada yang mau menggantikan? Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juara bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya, akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu Tuhanku. Ya, silahkan yang mau melanjutkan. Sampai sini. Membaca cerpen itu sering ada perlombaan ya. Membaca cerpen dengan baik bisa mengikuti lomba juga. Saya, Bu. Ya, silahkan. Benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Dan sekarang, kemana dia? Kerja. Tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja. Bukit Tinggi, Maret 1955. Baik, terima kasih. Ya, tadi kan sudah kalian tulis ya, poin-poinnya, topik-topik tiap paragraf. Kemudian sekarang kalian susun menjadi cerita kembali. Saya tunggu hasilnya, nanti kalau sudah selesai, perwakilan mempresentasikan hasil dari mengonstruksi cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ada yang sudah selesai mengerjakannya, sudah dikirimkan hasilnya juga di Classroom ya. Saya lihat
Yusuf sudah mengirimkan. Ya, sudah siap presentasi ya? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil mengonstruksi cerpen berjudul Robohnya Surau Kami. Ada seorang kakek penjaga surau, tetapi ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Begitulah kira-kira cerita Ajosidi yang membuat kakek gusar. Keesokan harinya, setelah mendengar cerita kakek, ia kedapatan telah mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lengkap sekali jawabannya Yusuf, sangat jelas. Anda mau ada perbedaan, ada yang tidak cocok dengan jawabannya Yusuf atau bagaimana? Silahkan. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari mengonstruksi robohnya surau kami, saya ada sedikit berbeda dengan Mbak Yusuf, tetapi intinya tetap sama. Yang pertama, topik cerpennya adalah seorang kakek yang lalai, sehingga akibat dari kelalaiannya itu akhirnya membunuh dirinya. Yang kedua, ceritanya sebagai berikut. Di sebuah desa, hidup seorang kakek tua yang tinggal di surau desa. Terima kasih Nanda, jawabannya lebih lengkap ya. Jadi seperti itu tadi hasil mengonstruksi dua teman kalian ya. Jadi bagaimana sekarang? Kalian lebih menambah pengalaman atau tidak setelah membaca cerpen? Iya, Bu. Lebih menambah pengalaman. Iya, lebih menambah pengalaman. Suka tidak sekarang dengan cerpen? Suka, Bu. Dilanjutkan banyak membaca cerpen. Berhubung waktunya sudah habis ya, mohon maaf sekali. Jadi pertemuan hari ini saya kira cukup dan kalian juga saya kira sudah paham semua. Salah satu silahkan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar mengkonstruksi atau menyusun sebuah cerpen. Mengkonstruksi pada pembelajaran ini dilakukan dari cerpen menjadi cerpen juga. Kami dan teman-teman sudah dapat mengonstruksi cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Iya, terima kasih Erik, menurut Erik seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa mengonstruksi cerpen. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu Lili. Ya, Lili, silakan Lili. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengonstruksi sebuah cerpen dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca cerita pendek yang akan dikonstruksi. 2. Menentukan fokus cerita yang akan dikonstruksi. 3. Mencari kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. 4. Menyusun menjadi kerangka cerpen. 5. Mengembangkan kerangka itu menjadi cerpen yang utuh. Lili melengkapi kesimpulan dari Erik. Ya, jadi pembelajaran kali ini kalian dapat mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, dengan langkah-langkah yang tadi sudah dibacakan oleh Lili. Saya mengingatkan, kumpulkan tugas untuk menulis cerpen. Ya, ini untuk penilaian portofolio. Ya, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang puisi. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah karena masih pandemi COVID-19 ya. Untuk Cilacap ini sekarang zona merah ya. Jadi kalian tetap di rumah, sabar. Kita bersama-sama melawan pandemi ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.